Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara semuanya, adik-adik serta anak-anakku semuanya, alhamdulillah berbahagia sekali kita di pagi hari ini bisa mengawali hari kita dan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengaji dalam rangka kita cinta Allah dan cinta Rasul. Kita laksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan kita ikuti apa yang telah disunahkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Allahumma amin. Di antara kita semuanya, di antara kehidupan, ada kalanya di antara kita semuanya itu orang yang lurus, tapi sedikit. Ada kalanya ya sholat, ibadah, ya yang lainnya, maksudnya belum yang lainnya. Masya Allah. Ada juga semangat dalam mengejar dolar, bukan sekadar rupiah. Kalau kita kan cinta rupiah, kenapa? Karena mata uang negeri kita sendiri, cinta NKRI kita. Ada kalanya seseorang itu tergila-gila dengan dolar, lali sampai rupiah, apalagi sampai ibadah itu. Oh ya, Masya Allah. Sehingga menghalalkan segala cara. Nah, bagi kita bagaimana? Apakah yang harus kita ambil? Bagaimana kita bersikap? Maka kajian kita di pagi hari ini kita akan membahas hadis nomor 31 dari hadis Arba'in An-Nawawi tentang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Sa'd bin Sahl as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbaka an-nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadisnya ini sanad-sanadnya adalah hasan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, apa isi dari hadis ini? Hadis ini dari Abu Abbas Sa'd bin Sahl as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abu Abbas namanya sendiri adalah Sa'd bin Sahl, Sa'd bin Sahl radhiyallahu anhu. Dia berkata, jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia bercerita bahwa Sa'd bin Sahl menceritakan bahwa ada rajul yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah dullani ala amalin. Tunjukkanlah kepada ya Rasul atas amalan. Yang mana suatu amalan itu idza amiltuhu, apabila amalan tersebut aku amalkan, maka berdampak ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Jika amalan tersebut saya amalkan, maka Allah
akan mencintai saya, dan manusia pun, orang-orang pun akan mencintai saya. Subhanallah. Semangatnya para sahabat terdahulu itu. Hablum minallah dibangun, hablum minan nas dikuatkan juga. Artinya apa? Ketika kita menjalani hidup, yo enggak hablum minallah toh, kemudian sementara hablum minan nas diabaikan. Wah, cobaan toh, serbanan toh, kalau ngantas besok gede, masya Allah. Nah, umroh setahun 2 kali, tahun berapa gak direken. Oh, tidak begitu, tidak. Ya. Pertanyaan rajul kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ini kunci bagaimana kita semuanya bisa dicintai oleh Allah Ta'ala, karena kita hidup di dunia bersama dengan manusia, ya, agar kita dicintai manusia. Itu maksud sosial. Kunci bagaimana kita biar dicintai oleh Allah Ta'ala, berarti Gusti Allah Ta'ala cinta. Subhanallah, ya. Kalau Allah cinta kepada seseorang, di dalam hadis yang berapa? 36, Allah akan berada di pendengaran kita, berada di pandangan kita semuanya, berada di tangan kita, di kaki kita semuanya. Artinya apa? Semua gerakan kita, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya mendapatkan bimbingan Allah Ta'ala. Itu kalau kita dicintai oleh Allah Ta'ala, ya. Apa sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh rajul ini, salah seorang sahabat ini, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Izhad fid dunya, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, kita zuhud terhadap dunia. Zuhud, berarti lekati zuhud itu yowis ibadah, lo gak nyambut gawe, lo boten nonton, lah sampean gak nyambut gawe, katanya kurban apa sing digawe, ya, katanya infak sedekah, katanya bangun masjid ini apa sing digawe, gak nyambut gawe, plus, bukan itu. Artinya zuhud adalah yatruku mala yanfa'ul akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya buat akhirat. Itu yang namanya zuhud itu. Kalau kita zuhud fi dunya yuhibbaka Allah, kuncinya. Kalau kita zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Ya, apa itu zuhud? Berarti ya boleh dong kayak ya harus. Walaupun nggak harus ya perlu, gitu kan? Perlu. Kenapa? Karena kita beribadah, ya, jangan dikonotasikan ibadah itu sholat dong, ya. Karena kita beribadah juga butuh dana. Memuliakan anak yatim adalah ibadah, bukan menyantuni, lebih memuliakan. Kemudian peduli kepada fakir miskin, ini butuh dana. Memperhatikan janda, kok janda tua atau janda muda itu podo ibadah ya, Pak? Ya, podo ibadah ya. Itu pun juga butuh biaya, apalagi janda muda. Nah, itu butuh biaya mungkin. Itu adalah merupakan ibadah. Ya, membangun fasilitas ibadah itu adalah ibadah. Kalau dikonotasikan bahwa zuhud itu meninggalkan dunia, meninggalkan harta, kurang tepat. Kenapa? Karena di ibadah lain dalam bentuk yang lain pun juga butuh biaya. Ya. Jadi yang lebih tepat adalah yatruku ma la yanfa'ul akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya buat akhirat. Apa itu? Ya, apa saja yang tidak ada manfaatnya buat akhirat. Ya. Sama dengan tahun baru itu mau contoh 5 juta, orang pun tidak. Ya,
nggak ada gunanya. Oh, budal ngaji untuk keperluan ngaji, padahal bayarannya ya mesak mono, tuku alpat. Oh ya tuh biasa-biasa sih kena dikain. Ya, makanya kemarin bersyukur alhamdulillah setelah jas butuh alhamdulillah cukup baik guys. Alhamdulillah disyukuri apa yang ada ya. Nah, justru kalau kita rakus, tidak zuhud, sehingga menghalalkan segala cara apapun akan diterjangnya, gak peduli merugikan rakyat, yang penting dia itu merasa nikmat, segala cara dia embat. Naudzubillah min dzalik. Ya kalau ngomong sopong-sopong ini ya kau oleh ya. Kalau ngomong yang penting kita itu paham, ya, paham. Jangan lantas untuk demi kepuasan diri maka menghalalkan segala cara, walaupun itu caranya dengan halal contohnya, akan tapi dibelanjakan buat untuk keperluan akhirat, dihambur-hamburkan ya untuk memenuhi kesenangannya yang tidak ada gunanya untuk akhirat, maka kita jauh dari zuhud. Kalau tidak zuhud, maka kunci untuk dicintai oleh Allah Ta'ala tidak ada. Berarti ya kita harus melakukan zuhud ya. Yatruku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Duit ditimbun-timbun, dibangga-banggakan, dipamer-pamerin, tidak ada manfaatnya. Tapi justru kita tahu di mana tempatnya uang kita, di mana tempatnya harta kita. Masjid, untuk pembangunan, dibelanjakan untuk masjid, dibelanjakan, diinfakkan. Nah, sesungguhnya apa yang kita infakkan itu tidaklah akan mengurangi harta kita semua ya. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang ya. Justru Allah jaminkan apabila kita menginfakkan sebagian dari harta kita semuanya di jalan Allah Ta'ala, maka Allah jamin akan subur, akan berlipat ganda ya, akan berlipat ganda, yaitu di Al-Baqarah ayat 261 262. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Perumpamaan orang-orang masalul ladina yunfiquna, yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, yunfiquna amwalan fi sabilillah, kamathali habbah, seperti diibaratkan, diumpamakan seperti satu biji, yang mana satu biji itu apabila diinfakkan, ditanam, diinvestkan di jalan Allah Ta'ala, maka ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, maka akan tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkainya akan berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah dan Allah akan lipat gandakan, yudha'ifu liman yasha', hanya bagi orang yang dia kehendaki. Tuh, berarti tidak semua orang infak itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala ya, tidak semuanya, hanya orang dikehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui apa isi hati kita semuanya. Tuh,
Bagaimana mungkin ono sing dikendaki, ono sing boten? Mungkin. Kenapa? Karena Allah mengetahui dari isi hati kita semuanya. Allah mengetahui siapa orang yang betul-betul ikhlas dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yaitu mereka orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, kemudian mereka tidak mengikutinya di belakangnya terhadap apa yang diinfakkan tersebut, mannan wala adha, dengan undak-undak dan menyakitkan hati. Nah itu toh, ya, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, di jalan Allah Ta'ala, akan tapi boten ikhlas. Enten boten apa itu? Ceke didelok wong, nah dan ceke dipilih wong. Aku nyalon RT, pilih aku tak bangun masjidmu. Coba masjid ada kata bangun, kata hati tadi, kata hati. Oh itu sing bangun, sing donatur sing perempuan aku, kata hati, menolak hati. Nah, di antara orang-orang seperti ini, undak-undak apa yang diberikan dan menyakitkan hati, ini adalah orang yang tidak termasuk wallahu yudhaifu liman yasha. Kenapa? Karena sahabatnya alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'un, tidak mengikuti dengan apa yang diinfakkan itu dengan undak-undak dan menyakitkan hati undak. Tapi ya sudah, kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Ta'ala seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Bagaimana? Sama Pak Tamir diumumkan itu dalam rangka Pak Tamir itu bertanggung jawab terbuka terhadap para jamaah. Ya. Terhadap para jamaahnya adalah keterbukaan. Kita umumkan begini, oh ya dari si bulan sekian, dari si bulan sekian, bukan bermaksud kita untuk disiarkan, tidak begitu. Ya. Dan ini biar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Si bulan aja dari saung, aku ini yang begini kok. Dari misalnya ini atau kadalet pulas kita. Makanya pembangunan kamar-mari itu. Ya kecil no ya man bana masjidan lillahi ta'ala, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka ganjarannya balasannya adalah banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah atau persinggahan atau istana di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Allahumma amin. Syaratnya jangan ada ketinggalan, bangun aja peduli gak duit ya tenaganya. Ya dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan jiwanya, kata duit ya tenaganya. Mikir ya pas-pasan, kayak so mikir ya, kayak so mikir apa ya tekan kerewangi dengan tenaga, guys. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini menjadi yang bisa menjadi jariah kita semuanya. Allahumma amin. Nah harta-harta kita tahu di mana tempatnya itu dalam surga. Ya. Nah kalau kita malas gak mau nyambut gawe, apakah suruh gemboten, maksud kata ini sarungan, kok ya nyampe aspek, kok gak nyambut gawe, bukan suruh, gak paham itu, okay? Gak paham. Nah, kalau kita bisa melaksanakan zuhud tentang dunia, ya, maka Allah akan mencintai kita semuanya. Itulah kunci agar kita semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala. Okay? Pak, Bu, paham ya? Wazadima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, ka oleh hasud. Ya, alhamdulillah Pak Pri sudah beli mobil baru, syukurlah nanti aku bisa ikut bareng yang ujar ngaji, ikut bersyukur. Ya. Aku cenderung duwe, ya aku tak ikut nyambut gawe. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ketularan. Wong gede gak bisa mular, wong menit mobil gak bisa mular. Iya, yang nyambut gawe, berusaha, setelah berusaha berdoa pada Allah Ta'ala, setelah itu urusan iso gak iso itu urusan Gusti Allah sing paling. Ya. Ojo loro ati, wis mari usaha. Wes dulu, ya dituruti kayak Gusti Allah Ta'ala.
Turun dikai, kocok-kocok dikai, ya kocok dikai. Mereka gak berwajib putus asa. Tuh, gak ngono itu jadi putus asa, ya. Putus asa itu kalau orang kafir, kita gak berputus asa, tetap kita berusaha. Nah, tetap berusaha, tetap berdoa. Ternyata ece turun dikai ambil Gusti Allah Taala introspeksi. Bisa jadi doa kita itu diberikan oleh Allah Taala di belakang. Yakin saja, ya, husnudzon kepada Allah Taala. Ya, ana inda dzanni abdi. Aku tergantung dari prasangka hamba. Ya. Bisa jadi doa kita itu diberikan seketika, bisa jadi. Dungo, mari usaha, dungo, ya, dan diberikan kelancaran. Ya bersyukurlah, bisa jadi kelancaran dan kesuksesan itu adalah ujian juga. Ya. Dikai kewamang kabeh, dikai lancar oleh yang berkawin, tetapi lupa hanya apa yang diucapkan. Ya, ini karena usaha, karena rumahku, ida Gusti Allah Taala ulali. Karena itu ujian juga, ya kan? Coba kalau kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman ketika diberikan segalanya, apa yang diucapkan? Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hada min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah dari karunia Allah Ta'ala untuk mengujiku apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur atau justru akan menjadi orang yang kufur. Nah, bagaimana bentuk syukur kita semuanya atas karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya. Usaha kita semuanya diberikan lancar, pada diberikan sehat, semuanya diberikan sukses. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, diantaranya, ya, tahu bagaimana di mana pos-pos harta kita yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba kita lihat kejadian kemarin itu di korban itu korban itu kan semuanya berkiblat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah. Maka ada malaikat yang bertanya kepada Allah Ta'ala, protes, ya Allah, kenapa Ibrahim yang mendapatkan Khalilullah? Ya, bukankah dia itu disebutkan oleh hartanya? Jadi sebuah tani begitu. Ya, dia telah menerima ujian bertubi-tubi dan dia tetap bersabar menunjukkan ketaatannya kepada aku. Ya, taatan kepada Allah Ta'ala. Karena ketika itu Nabi Ibrahim dikaruniai oleh Allah Ta'ala berapa ribu hewan ternak. Kemudian didatangilah oleh malaikat dan diuji. Wahai Ibrahim, milik siapa sama ternak-ternak ini? Semuanya ini adalah milik Allah Ta'ala. Cuma karena saat ini diamanahkan kepadaku yang menjaga. Andaikan Allah Ta'ala berkenan untuk mengambilnya, saya berikan semuanya. Begitu ya Pak, ya kan? Saya berikan semuanya. Jangankan hewan ternak saya, anak saya yang asalnya saya tidak punya, kemudian saya punya anak. Andaikan Allah berkenan mengambilnya, saya berikan. Terus sampai begitu. Ya. Sehingga akhirnya terjadi perintah untuk menyembelih putranya itu. Sedangkan kita semuanya harta. Ya. Kalau kita lupa diri, nggak ingat bahwa ini semuanya adalah ujian dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, liyabluwani aashkuru am akfur. Semuanya ini adalah untuk mengujiku apakah aku menjadi orang yang syukur ataukah kufur. Saya jadi ujianku ya enak ya nggak enak. Jangan dikira lek kabeh duwe usaha seret apa transferan mampet itu adalah ujian. Sementara lek diberikan kenikmatan itu bukan ujian. Enggak, semuanya itu adalah ujian. Ya, untuk menguji kita semuanya. Nah, kalau kita tahu begitu, ya, paham bahwa itu adalah ujian Allah Ta'ala, maka nanti zuhud itu nanti akan muncul. Oh iya, Bapak itu diberikan seperti itu, aku masih belum. Atau introspeksi yang lainnya, mungkin di antara doa-doa itu ada yang nyantol ya. Atau apakah ada yang
yang terselipkan apa yang saya makan, apa yang saya minum itu ada sesuatu yang tidak halal sehingga mengakibatkan doa-doa itu tidak tersampai atau tidak dijawab oleh Allah Ta'ala. Karena yang menjadi penghalang terkabulnya doa itu adalah di antara makanan, minuman serta apa yang kita pakai itu ada mengandung unsur haram. Maka doa-doa kita tidak akan dikabulkan. Ya, tidak akan dikabulkan kalau ada unsur haram dari apa kita makan, yang minum dan kita pakai itu. Dan inilah menjadi introspeksi kita semuanya. Tidak menyalahkan Allah Ta'ala dan tidak putus asa. Ya, jika saudara kita diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, usahanya lancar, ibadah ya Masya Allah semangat, ngajak jamaah ngaji, ngajak jamaah ngaji, itu adalah perjuangannya, diberikan kemudahan, kita harus zuhud, alhamdulillah. Bapak itu seperti itu, coba bisa meniru. Apanya? Semangatnya. Kalau usahanya boleh meniru, tapi rezeki gak bisa ditiru. Ya kan dia? Oke, soalnya nggak bisa untuk pabrik, ya bisa untuk pabrik. Mari produksi, bisa nggak masalah mau ke pasaran, ya kan? Ya numpuk, membuat apa perkara baru nanti, ya kan? Iya. Maka kita zuhudlah fima indan nas, sehingga kita nanti bisa dicintai manusia yang lain, ya. Jangan sampai kita muncul yang namanya iri. Nah, Pak Sugeng berbalik oleh tender. Nah, paling-paling tuh ono koneksi, ada punya daleman, punya orang dalam, macam-macam. Nah, suudonnya muncul. Mari suudon tambah gede meneh. Jangan-jangan begini-begini. Akhirnya semakin gede yang namanya hasud itu. Ya. Tambah gede meneh, loro hati. Ya itu adalah penyakit hati. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita tidak bisa zuhud, maka akan menjadi penyakit hati yang namanya hasud. Ya, coba terlalu. Wes, yang namanya hasud itu niteni satu orang kok, boleh kelemahan orang kok. Ya. Kalau apakah itu hasud? Melihat saudaranya nikmat, mendapatkan kenikmatan, loro hatinya. Ya, waktu itu ciri-ciri hasud. Akan tetapi jika melihat rivalnya itu jatuh, tepuk tangan. Nah, nauzubillah min dzalik. Ini penyakit ini. Nah, masing-masing dari kita semuanya itu punya itu. Cuma tergantung bagaimana kita meminimalisir ya rasa hasud itu, sehingga akhirnya ditekan-tekan dan hasud itu bisa sembuh. Belajarnya bagaimana? Ya dari begini, mendengarkan izan ma'indan nas, izan fi ma'indan nas, zuhudlah, ya, berzuhudlah dari apa yang di tangan manusia, maka itu nanti akan berbuah yuhibbakan nas, kau akan cintai manusia. Jangan malah loro hati, ojo malah muncul hasud. Ya, sebab iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Sabda Rasulullah SAW, jauhilah oleh kalian yang namanya penyakit hati, hasud itu. Ya, fa innal hasada, sesungguhnya hasud itu memakan semua kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan memang semuanya dilakukan, yang diamalkan kebaikan-kebaikan itu termakan oleh hasud, membuyar kabeh ganjaran kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana api melahap kayu bakar, ya cepet gitu aja, ya. Maka harus kita jauhkan diri kita semuanya dari yang namanya hasud. Hasud itu iri, ya. Kenapa? Ya dampaknya sangat buruk sekali, merusak segalanya. Tapi ada hasud yang diperbolehkan lah, ya. La hasada illa bisnatan. Kalau hasud kecuali dua perkara yang boleh, ya. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakati. Seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, diberikan amanah harta oleh Allah Ta'ala, kemudian harta tersebut dihabiskan di jalan Allah Ta'ala. Pak Sugeng doa, iso bangun masjid,
iso ngono iso ngene aku gak kalah sapa iku iku cah selamat dari nama masjid 10 juta aku gak mau kalah tak tambahin 10 juta kunjung 10 ribu boleh meneh boleh itu boleh ya untuk urusan hasud akhirat boleh ya seseorang yang membelanjakan hartanya diberikan Allah Ta'ala kelebihan hartanya dihabiskan di jalan Allah Ta'ala silakan ditipu. Warajulun atahullahu ilman, seseorang yang diberikan ilmu kemudian ilmu tersebut diamalkan dan diajarkan ngaji rono sampaikan tersebut mosok Ustaz ikut doa iso aku tak belajar aku tak ngaji aku tak mampu aku tak boleh salah kemudian aku tak menyampaikan aku kepingin boleh itu boleh hanya dua hal ini dua perkara ini yang boleh ya yang pertama adalah rajulun ata'allahu malan fasulita ala halakati seseorang diberikan harta kemudian hartanya dihabiskan di jalan Allah Ta'ala kemudian yang kedua seseorang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu kemudian ilmu itu diamalkan ditepati dan diajarkan silakan diiring mengamalkan ilmunya ono di masjid budana masjid akas-akasan ya Bapak Ibu udah iso budana masjid akas aku yang akas mana tak boleh silakan itu Bapak Ibu udah iso sholat menjaga 5 waktu sebelum Anda datang ke masjid aku bisa silakan gitu. Okay. Nah urusan kebaikan itu ya bisa kita amalkan bahkan bisa kita iri kalau itu hanya berada pada orang lain saja. Kenapa diriku tidak bisa? Kalau sebulan itu bisa melaksanakan kebaikan, kenapa aku tidak bisa lebih baik? Tentunya aku lebih baik lagi. Karena aku lebih muda, lebih punya power, kesempatan lebih panjang. Ya kan? Mestinya aku lebih punya semangat. Masa bapak dosa sepuh itu, sing sudah masih akas-akas. Aku yang muda mestinya lebih semangat. Nah, silakan ditiru ya. Nah, inilah isi dari hadis walaupun hadinya pendek ya. Hadinya pendek, mudah-mudahan ini menjadi menginspirasi bagi kita semuanya agar bisa lebih baik hari ini, hari esok lebih baik ya. Biar lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemarin sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, hari ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Walaupun kita itu cinta kepada Allah Ta'ala, jangan dilupakan hablum minan nas, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di tengah-tengah manusia, maka kita harus jalin hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Jangan sampai tidak berimbang, hubungan dengan Allah Ta'ala dibangun sementara hubungan dengan manusia diabaikan ya, maka bisa bangkrut nanti ketika berpulang kepada Allah Ta'ala ya. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah Ta'ala dibangun dengan sebaik-baiknya, tapi menzalimi manusia yang lainnya tidak dipedulikan, tidak melakukan suruh terhadap manusia juga ya, maka kelak di akhirat menjadi orang yang muflis ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah, semuanya paham dan diamalkan. Insya Allah ya, kita akan berada di era-era saling mencintai satu dengan yang lainnya sesama muslim. Ibarat jika yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ibarat satu tubuh ya. Matalul minna fitawadi matarohumihim mata'atuhim matalul jasad ya, dalam satu tubuh begini lekati orang koncone sehingga budana masjid ditanyakan nang disi bulan kok kata dalam masjid oh sakit, ayo kita besuk, ayo kita jenguk okay. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ij'alna jam'ana marhuma. Rabbana ij'alna jam'ana marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin semuanya, demikian nanti yang bisa saya sampaikan ada benarnya semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Demikian ada kesalahannya mohon dimaafkan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.